Selamat pagi, selamat bertemu kembali. Kali ini pembelajaran akan membicarakan eh, pada pokok bahasan masih persamaan kuadrat, tapi kita akan bicarakan tentang persamaan kuadrat baru. Tetapi sebelum ke persamaan kuadrat baru, kita akan sedikit melihat bagaimana dari sifat-sifat dari persamaan kuadrat tanpa mencari akar-akarnya, ya. Kita akan bicarakan tentang jenis-jenis akar persamaan kuadrat. Nah, kalau kita bicarakan jenis-jenis akar persamaan kuadrat, kita akan bicarakan tentang yang namanya diskriminan. Ya, diskriminan ini ada kata diskriminan. Ya. Jadi diskriminan atau di sini D itu adalah B kuadrat min 4AC. Nah, dari nilai diskriminan kita akan bisa mengetahui jenis-jenis akar persamaan kuadrat. Jadi misalkan yang pertama di sini kalau diskriminan D yaitu tadi B kuadrat min 4AC itu lebih dari 0, maka persamaan kuadrat mempunyai dua akar real yang berbeda. Kemudian kalau D-nya sama dengan 0, maka akan mempunyai satu akar atau akarnya adalah kembar. Kalau D-nya kurang dari 0, maka persamaan kuadrat mempunyai akar tidak real atau imajiner. Jadi dari persamaan AX kuadrat ditambah dengan BX tambah C sama dengan 0, kita tidak perlu memfaktorkan, tidak perlu mencari akar-akarnya, kita bisa tahu bagaimana dari jenis ini, yaitu dengan mencari nilai dari diskriminannya, ya. Itu sebagai contoh. Di sini selidikilah jenis akar-akar persamaan kuadrat dari X kuadrat min 9 sama dengan 0. Nah, dari contoh soal ini berarti A-nya sama dengan 1, B-nya sama dengan 0, C-nya sama dengan negatif 9. Maka kalau kita cari diskriminannya, ya, berarti kita akan dapatkan di sana bahwa nilai D itu sama dengan 36. Berarti D-nya itu lebih dari 0. Maka nilai diskriminannya 36 sehingga mempunyai dua akar real yang berbeda. Tuh. Nah, kita faktorkan benar apa enggak, ya. X kuadrat dikurang 9 sama dengan 0. Ini berarti X ditambah 3 kali X dikurang 3 sama dengan 0. X ditambah 3 sama dengan 0. Satu lagi X dikurang 3 sama dengan 0, maka X nya sama dengan negatif 3, X sama dengan 3. Nah, di sini kalau kita cari HP nya adalah negatif 3, nah kita mempunyai dua akar real yang berbeda, satu positif satu negatif, walaupun sama-sama 3 tapi satu positif satu negatif. Makanya jadi D nya lebih besar dari 0. Nah, contoh yang berikutnya, selidiki juga di sini akar-akar persamaan dari 4x dikurang x kuadrat sama dengan 0. Kita tahu di sini A-nya adalah negatif 1, punya x kuadrat, B-nya 4, C-nya 0. Maka kalau kita cari D-nya, maka kita dapatkan D-nya itu adalah 16. Kalau D-nya 16, berarti di sini mempunyai dua akar real yang berbeda juga. Nah, kalau kita faktorkan dari 4x dikurangi dengan x kuadrat sama dengan 0, kita keluarkan x-nya, ini menjadi 4 dikurangi x sama dengan 0, maka x sama dengan 0 atau 4 dikurangi x sama dengan 0, sehingga di sini x sama dengan 4. Maka HP-nya itu adalah himpunan 0,4.
Contoh yang ketiga, di sini persamaannya dari X kuadrat ditambah X tambah 3. A-nya 1, B-nya 1, C-nya adalah 3. Maka kalau kita cari D-nya adalah di sini didapatkan negatif 11. Kalau negatif 11, maka di sana akar-akarnya imajiner, tidak mempunyai akar real, sehingga kita tidak bisa mencari. Mau kita faktorkan juga tidak bisa. Mau kita pakai melengkapkan kuadrat sempurna pun, kita coba ya. X kuadrat tambah X sama dengan 3. X kuadrat, ini 3-nya negatif ya. X kuadrat ditambah dengan X ditambah setengah dari 1 adalah setengah. Ini kuadrat sama dengan negatif 3 ditambah dengan setengah dikuadratkan. Berarti yang depan menjadi X dikurangi dengan ditambah dengan setengah kuadrat sama dengan negatif 3 ditambah dengan 1/4. X ditambah dengan setengah kuadrat sama dengan di sini 3, negatif 3 ditambah 1/4, berarti negatif 2/3/4. X ditambah dengan setengah sama dengan akar negatif 2/3/4. Nah, di sini akar di bawah akar adalah negatif, itu tidak ada, sehingga di sini akar-akarnya adalah imajiner. Nih. Contoh yang keempat, selidikilah akar-akar persamaan kuadrat dari X kuadrat tambah 10X tambah 25 sama dengan 0. Maka kalau kita cari D-nya, nilai D-nya di sini adalah 0. Kalau D-nya 0, maka kita hanya akan mempunyai satu akar atau akarnya kembar. Ini kalau kita faktorkan, kita buktikan ya. Ini menjadi X ditambah dengan 5 kalikan dengan X ditambah 5 sama dengan 0. X tambah 5 sama dengan 0, atau di sini X tambah 5 juga sama dengan 0. X-nya negatif 5, yang satu X-nya juga sama dengan negatif 5. Maka akarnya di sini sama, maka dikatakan mempunyai akar kembar. Ya, dua akar yang sama. Nah, di sini misalkan ada nih 2x kuadrat dikurang 5x dikurang 3 sama dengan 0. Coba jenis-jenis akar persamaannya bagaimana ya. A-nya di sini adalah 2, B-nya negatif 5, C-nya negatif 3 ya, sehingga bisa kita cari nanti nilainya, itu silahkan. Nah, kita akan lihat tentang rumus jumlah dan hasil kali persamaan kuadrat. Ini adalah penurunan untuk jumlah. Kita X1 dengan X2 kita jumlahkan, maka akan kita dapatkan di sini adalah min B per A ya. Ini untuk jumlahnya. X1 tambah X2 itu sama dengan yang dilihat ini. Ini adalah min B per A. Sedangkan jika hasil kalinya X1 kali X2 itu adalah C per A. Ini tentu dari persamaan kuadrat AX kuadrat tambah BX ditambah C sama dengan 0 ya. Nah, untuk membentuk persamaan kuadrat baru kita akan menggunakan X1 tambah X2 dan X1 kali X2. Kita tidak akan keluar dari X1 tambah X2 sama X1 kali X2. Semuanya akan bermuara di situ ya, tolong perhatikan. Nah, kita akan lanjutkan. Baik, kita lanjut kembali. Nah, di sini ada contoh soal ya. Jumlah dan hasil kali akar-akar persamaan kuadrat ya. Ini seandainya akar-akarnya adalah X1 dan X2 dari persamaan AX kuadrat tambah BX ditambah C sama dengan 0. Tadi kita dapatkan bahwa jumlahnya X1 ditambah X2 adalah
min B per A, sedangkan X1 kali X2 adalah C per A. Nah, kalau ada X1 kuadrat ditambah X2 kuadrat itu sama dengan X1 tambah X2 kuadrat dikurangi 2X1 X2. Ini bisa kita cari dari kalau kita punya X1 ditambah dengan X2 kita kuadratkan itu sama dengan X1 kuadrat ditambah 2X1 X2 ditambah dengan X2 kuadrat, sehingga kalau X1 kuadrat ditambah dengan X2 kuadrat itu sama dengan X1 tambah X2 kuadrat. Nah, yang ini kita geser ke ruas kiri, min 2X1 X2. Nah, ini kan sama dengan rumus di bawahnya. Dengan hal yang sama, kita bisa mencari X1 pangkat 3 ditambah dengan X2 pangkat 3 juga. Nah, silahkan dibuktikan ya. Ini bisa sampai X pangkat 3 tambah X pangkat 3, kemudian X1 pangkat 4 tambah X2 pangkat 4, dan seterusnya ya. Kita akan lihat contoh soalnya ya. Ada X kuadrat dikurang dengan 9 sama dengan 0. Tentukanlah yang pertama adalah X1 tambah X2, kemudian X1 kali X2, kemudian yang C X1 kuadrat ditambah dengan X2 kuadrat. Sehingga bisa kita selesaikan di sini untuk A-nya 1, B-nya 0, C-nya adalah negatif 9. Maka X1 ditambah dengan X2 itu adalah min B per A. Kita tinggal masukkan, B-nya adalah 0 dibagi dengan 1, berarti hasilnya adalah 0. Sedangkan X1 kali X2 adalah C per A. C-nya negatif 9, A-nya adalah 1. Sehingga kita dapatkan di sini untuk X1 kali X2-nya adalah negatif 9. Sedangkan untuk yang X1 kuadrat ditambah dengan X2 kuadrat sama dengan di sini X1-nya tambah X2 dikuadratkan dikurangi X1 kali X2. Tadi X1 tambah X2-nya itu adalah 0, kita kuadratkan dikurangi 2 dikalikan dengan X1 kali X2-nya adalah negatif 9. Maka kita dapatkan di sini adalah 18. Contoh yang berikutnya ya, jika X1 dan X2 adalah akar-akar kuadrat dari 4X dikurangi dan X kuadrat sama dengan 0, tentukanlah X1 tambah X2. Nah, kita tahu di sini untuk persamaan ini kita punya A-nya itu adalah negatif 1 karena min X kuadrat, B-nya adalah 4, C-nya itu adalah 0 ya. Sehingga bisa kita tentukan, kita hitung X1 kali X2-nya di sini adalah menjadi 4 dibagi negatif 1. Tetapi di sini ada negatif, jadi negatif 4 ini ketutup di sini ya. Dari negatif 4 dibagi negatif 1. Negatif 4 dibagi negatif 1 adalah 4. Sedangkan X1 kali X2-nya adalah 0. Karena C dibagi A. Sedangkan yang C kita bisa cari, kita tinggal masukkan kembali X1 tambah X2-nya kita kuadratkan dikurangi 2 kali X1 X2. Maka 4 kuadrat dikurangi 2 kali 0 itu sama dengan 16. Nah, ini yang menjadi pokok bahasan kita, yaitu membentuk persamaan kuadrat yang baru. Persamaan kuadrat itu bisa kita dapat atau kita bentuk pakai persamaan. Di sini ada dua. Yang pertama adalah X dikurangi X1 dikalikan X kurangi X2 sama dengan 0. Ini pertama. X nanti biarkan, X1 dan X2 itu adalah titik pembuat 0. Kemudian X kuadrat dikurangi X1 tambah X2. Ini X1 tambah X2 dari yang tadi adalah min B per A ditambah X1 kali X2. Nah, ini adalah yang C per A. Nah, kita akan coba lihat contohnya. Di sini ada beberapa soal. Tentukan persamaan kuadrat baru yang akar-akarnya yang A adalah 2 dan 5.
Nah, saya beri contoh dulu. X1 nya 2, X2 nya adalah 5. Berarti kalau kita cari X1 ditambah X2 nya itu sama dengan 2 ditambah dengan 5 sama dengan 7. X1 kali X2 nya sama dengan 2 dikali 5 sama dengan 10. Maka persamaan kuadrat barunya adalah X kuadrat dikurangi tadi adalah X1 ditambah X2 kali X ditambah dengan X1 kalikan dengan X2 sama dengan 0. Berarti X kuadrat dikurangi, kita tinggal masukkan nilai X1 tambah X2 nya yaitu 7X ditambah dengan ini juga kita masukkan 10 sama dengan 0. Saya kira ini akan menjadi lebih mudah ya. Kemudian yang B juga sama, untuk yang B maupun yang C juga sama. Tuh. Kemudian menyusun persamaan kuadrat baru yang akar-akarnya berhubungan dengan akar-akar persamaan kuadrat yang lain. Contohnya di sini, jika alfa dan beta adalah akar-akar persamaan kuadrat baru, maka untuk menyusun persamaan kuadrat dapat digunakan cara X kuadrat dikurangi alfa tambah beta, X ditambah dengan alfa kali beta. Sebenarnya ini sama, hanya alfanya itu menyimbolkan X1, betanya adalah X2. Nah, sebagai contoh, tentukan persamaan kuadrat baru yang akar-akarnya 3 kali akar-akar persamaan kuadrat X kuadrat dikurang 5X ditambah 10 sama dengan 0. Nah, kita akan lihat di sini X kuadrat. Nah, kita akan mencari dulu. Misalkan kita pakai, misalkan di sini adalah kita cari X1 ditambah dengan X2 itu adalah min B per A, berarti negatif 5 dibagi dengan 1 berarti 5. Sedangkan X1 kali X2 sama dengan C per A, sama dengan C nya adalah 10 dibagi A nya adalah 1, berarti ini adalah 10. Nah, persamaan kuadrat baru akar-akarnya 3 kali. Kalau sekarang kita misalkan akarnya adalah alfa, maka alfanya itu sama dengan 3x1, betanya juga sama dengan 3x2. Sehingga dari sini kita bisa mencari alfa ditambah dengan beta berarti menjadi 3x1 ditambah dengan 3x2. Kita bisa keluarkan 3-nya, berarti 3x1 ditambah dengan x2 sama dengan 3. Kita tahu tadi x1 ditambah x2 nya adalah 5, maka 5 ini kita masukkan menjadi 3 dikalikan dengan 5, berarti menjadi 15. Sedangkan alfa dikalikan dengan beta, 3x1 dikalikan dengan 3x2 berarti ini sama dengan 9x1 kalikan dengan x2, berarti menjadi 9 dikalikan x1 kali x2 nya adalah 10, berarti di sini sama dengan 90. Maka persamaan kuadrat barunya itu adalah X kuadrat dikurangi di sini alfa ditambah beta, X ditambah dengan alfa kali beta sama dengan 0, sehingga menjadi X kuadrat dikurangi dengan 15X ditambah dengan 90 sama dengan 0. Inilah persamaan kuadrat barunya. Nah, di sini ada soal latihan. Di sini ada beberapa ya. Ini agak sedikit tergeser ya tadi. Ini untuk yang nomor 1, tentukan persamaan kuadrat dulu yang dengan perkalian faktor yang akar-akarnya adalah 2 dan 3, yang B adalah 3/4 dan 1/2. Yang nomor 2, tentukan persamaan kuadrat baru dengan rumus jumlah dan hasil kali akar-akarnya. Jika akar-akarnya yang A 1 tambah akar 2 dan 1 dikurang akar 2, yang B akar 3 dan negatif akar 3. Kemudian tentukan persamaan kuadrat baru yang akar-akarnya 2 lebihnya dari akar-akar persamaan kuadrat
di sini 2x kuadrat tambah 5x kurang 1. Ya, saya ulang di sini biar lebih jelas nih, karena ini agak sedikit bergeser ya. Jadi ini 3/4 negatif setengah yang nomor 1, kemudian nomor 2 ini 1 ditambah akar 2 dan 1 kurang akar 2 yang B nya akar 3 dan negatif akar 3. Sedangkan yang nomor 3, tentukan persamaan kuadrat yang akar-akarnya 2 kali dari akar-akar persamaan kuadrat 2x kuadrat tambah 5x kurang 1. Saya kira jelas ya soalnya. Kemudian nomor 4, tentukan persamaan kuadrat baru dengan menggunakan rumus jumlah dan hasil kali akar-akar persamaan kuadrat jika tentukan akar-akarnya sebagai berikut. Yang A itu adalah 3 dan 4, B nya negatif 2/5 dan 2. Kemudian nomor 5, tentukan persamaan kuadrat baru dengan menggunakan perkalian faktor jika akar-akarnya sebagai berikut. Yang A itu adalah akar 2 dan negatif akar 2, B 2/3 dan 3/2. Jadi 2/3 dan 3/2 ini kebalikan gitu. Kemudian yang nomor 6, tentukan persamaan kuadrat yang akar-akarnya lawan dari akar-akar persamaan kuadrat 4x kuadrat dikurangi 3x ditambah 1. Nah, maksudnya lawan apa? Maksudnya lawan itu adalah alfanya itu sama dengan min x1, betanya min x2. Nah, itu namanya lawan. Itu. Kemudian ditambah soal untuk uji kompetensi, ada 5 soal. Yang pertama, jika x1 dan x2 akar-akar persamaan kuadrat x kuadrat dikurangi 2x ditambah 4 sama dengan 0, tentukan nilai x1 kuadrat tambah x2 kuadrat, kemudian x1 dikurang x2 dikuadratkan, seper x1 ditambah seper x2, kemudian yang D x1 per x2 ditambah dengan x2 per x1. Nomor 2, tentukan nilai A jika kedua akar persamaan ini saling berlawanan. Kemudian yang nomor 3, tentukan nilai M jika hasil selisih akar-akar kuadrat 3x kuadrat ditambah 5x dikurang M sama dengan 0 adalah 2. Selisih akar-akar, tentukan nilai M jika selisih akar-akar dari ini adalah 2. Ya, selisih berarti kurang. X1 kurang X2 sama dengan negatif 2, sama dengan 2, bukan negatif ya, sama dengan 2. Akar-akar persamaan kuadrat dari x kuadrat dikurangi ax kurang 60 sama dengan 0 mempunyai beda 7. Tentukan nilai A dan kedua akar-akarnya. Jadi x1 dikurang x2 itu sama dengan 7. Nomor 5, diketahui akar-akar persamaan kuadrat 2x kuadrat dikurangi 3ax ditambah A tambah B sama dengan 0, x1 dan x2 ini akar-akarnya. Jika x1 kuadrat tambah x2 kuadrat sama dengan 45/4, hitunglah nilai A yang memenuhi. Nah, di sini tadi ada 6 soal ditambah 5 soal, berarti ada 11 soal. Silahkan dikerjakan. Kalau ada kesulitan boleh tanyakan ketika jam pembelajaran ini. Nah, silahkan tanyakan. Kemudian nanti hasilnya silahkan upload di Classroom. Saya kira untuk pertemuan kali ini cukup sampai di sini. Kita bisa lanjutkan di pertemuan berikutnya lagi tentang latihan. Untuk kali ini kita belum akan ada kuis. Nanti hari pertemuan berikutnya, kalau nggak salah di hari Selasa, bukan hari Selasa, tapi di hari Kamis kita akan adakan kuis juga untuk kelas 9. Silahkan persiapkan materinya akar-akar dari persamaan kuadrat. Sekali lagi silahkan dicoba. Terima kasih atas kerjasamanya. Salam sehat selalu.